Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahral Qur'an, syahru ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marhaban ya Ramadan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di bulan Ramadan 1446 Hijrah. Kami dari Majelis Baitul Quran, Yayasan Tapin Mandiri Amanah, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, insya Allah akan kembali menemani saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan program kami Tafsir Ramadan bersama Al-Quran. Alhamdulillah, program Ramadan bersama Al-Quran ini sudah di tahun yang kelima di bulan Ramadan. Pada Ramadan 1446 Hijrah ini insya Allah kita akan khusus membahas tafsir surat yang cukup familiar yang dikenal oleh masyarakat, bahkan sebagian dari masyarakat kita telah hafal, yakni surat Al-Waqi'ah. Kitab tafsir utama yang kami ambil adalah Safwatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah. Terkadang kita juga mengambil tafsir Al-Qurtubi Al-Jamil Ahkamil Quran, kemudian juga ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kemudian juga kadang-kadang kita mengambil dari karya Quraisy Shihab, ya, tafsir Al-Misbah, dan sesekali kita membuka Al-Kasyaf Imam Az-Zamakhsyari. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di episode yang pertama ini kita akan menjelaskan pendahuluan tentang surat Al-Waqi'ah. Kita akan menjelaskan secara umum tentang arti bahasa dan makna syariat menurut para mufassir makna Al-Waqi'ah. Kemudian waktu dan tempat turunnya ayat, inti kandungan ayat-ayat dalam surat ini, dan keutamaan membaca surat Al-Waqi'ah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Waqi'ah. Ayat pertama dari surat ini pada kalimat idza waqa'atil waqi'ah. Al-Waqi'ah bermakna hari kiamat, al-qiyamah. Asal kata dalam arti bahasa dari kata waqa'a artinya terjadi, al-waqi' artinya fakta atau kejadian sebenarnya. Al-Waqi'ah secara bahasa bisa dimaknai kejadian, musibah, bencana atau kecelakaan yang sangat besar. Itu secara bahasa Al-Waqi'ah. Dari asal kata inilah para mufassir kemudian sepakat bahwa makna Al-Waqi'ah secara syar'i adalah Al-Qiyamah, artinya hari kiamat. Arti kesan yang bisa kita ambil bahwa hari kiamat itu merupakan kejadian yang nyata, pasti akan terjadi. Hari kiamat itu merupakan sebuah bencana kemanusiaan yang sangat dahsyat, dan saat itu alam semesta hancur sehingga terjadi kecelakaan yang sangat besar. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan nama lain daripada Al-Waqi'ah adalah Sakhah, artinya suara yang memekakkan telinga atau tiupan sangkakala yang kedua. Azifah, yang dekat. Tammah, ya artinya malapetaka yang besar. Nama-nama tersebut menunjukkan fakta kedahsyatan terjadinya kiamat tersebut. Namanya Al-Waqi'ah sudah dikenal zaman Rasulullah SAW ketika Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Nabi SAW tentang beliau yang terlihat tua. Abu Ishaq menceritakan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah beruban." Kemudian Rasulullah bersabda, "Syayyabatni Hudun wal Waqi'ah wal Mursalat wa amma yatasaalun
Wa idza syamsu kuwirat. Aku telah dijadikan beruban oleh surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, amma yatasaalun, dan idza syamsu kuwirat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini menunjukkan hadirin rahimakumullah betapa surat Al-Waqi'ah tentang berita hari kiamat sangat berat diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, menurut mayoritas para pakar Al-Quran, surat Al-Waqi'ah turun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah atau yang dikenal dengan surat Makkiyah. Biasanya temanya tentang akidah, tentang keimanan, tentang hari kiamat, surga, dan sebagainya. Ayat-ayatnya pendek dan dibacanya memang agak lebih susah dibandingkan surat-surat Madaniyah. Kemudian ada beberapa ulama berpendapat sebagian ayat turun itu di Madinah ketika Rasulullah SAW telah berhijrah. Imam Al-Qurtubi misalnya mengemukakan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas bahwa ayat ke-682 itu turun di Madinah. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian mengganti rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Surat Al-Waqi'ah merupakan surat ke-46 dari segi penurunan turunnya. Ia turun sesudah surat At-Taha dan sebelum surat Asy-Syu'ara. Namun dari susunan Al-Quran, ia adalah surat yang ke-56. Kita lihat dari mushaf yang kita kenal sampai saat ini, dia berada pada surat yang ke-56. Jumlah ayat-ayatnya sebanyak 99 ayat menurut perhitungan mayoritas para ulama qiraat. Surat ini mengandung hal ihwal tentang hari kiamat dan prahara yang terjadi di muka bumi sebelum hari kiamat itu terjadi, serta kenikmatan yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa dan apa yang akan dialami orang-orang yang durhaka. Masyruk berkata, barang siapa yang ingin mengetahui berita orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, ahli surga dan ahli neraka, ahli dunia dan ahli akhirat, maka hendaklah ia membaca dengan seksama surat Al-Waqi'ah. Pada ayat ini dijelaskan umat manusia terbagi menjadi 3 kelompok atau 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang dekat kepada Ar-Rahman, Al-Muqarrabun, orang yang didekatkan, orang yang tampil mendahului orang-orang yang taat yang lainnya. Was-sabiqun as-sabiqun. Kemudian yang kedua, orang-orang yang taat selain golongan yang pertama, mereka adalah golongan kanan, Ashabul Maimanah. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka yang secara terang-terangan melakukan kedurhakaan, kezaliman, dan bersifat munafik, baik kalangan manusia maupun jin. Ashabul Masy'amah, golongan kiri, naudzubillah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang keutamaan surat ini, Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada." Barang siapa yang membaca suratul Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kesusahan untuk selama-lamanya. Abu Zabiyah pun tidak pernah meninggalkan selain mengamalkannya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Ibnu Mas'ud. Imam Ahmad meriwayatkan dari Samak bin Harb, di mana ia pernah mendengar Jabir bin Samurah bercerita bahwa Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan sholat seperti sholat yang kalian kerjakan selama ini, tetapi beliau meringankannya. Sholat beliau itu lebih ringan daripada sholat kalian. Namun beliau membaca suratul Waqi'ah dan surat-surat sejenisnya pada sholat subuh. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di hari yang pertama di bulan Ramadan 1446 Hijrah ini pengantar umum tentang suratul Waqi'ah.
Dengan keutamaan yang terkandung di dalam surat ini, semoga kita nanti akan bisa mendalami makna-maknanya. Kita pun selalu bisa mengamalkan membacanya kulla lailatin, setiap malam. Kiranya dengan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang di sekitar kita dijauhkan dari keadaan kefakiran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.